Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Bangsa Mongol dan bangsa Tatar atau Tartar merupakan fenomena luar biasa dalam literatur Islam. Mereka sering disebut-sebut sebagai Ya'juj Ma'juj yang keluar di akhir zaman. Misalnya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab Tafsir Al-Maraghi menjelaskan, Ya'juj adalah Tatar dan Ma'juj adalah Mongol. Mereka berasal dari satu bapak yang bernama Tur. Mongol tinggal di ujung timur benua Asia, sedangkan Tatar adalah salah satu anggota rumpun bangsa Turki yang tinggal di padang stepa Eurasia. What are they? What are the people of Ya'juj and Ma'juj? What are they? Are they people or are they beasts or what are they? Comes in Hadith al-Bukhari that the Prophet ﷺ said, and this is clearing up the misconception what people have about Ya'juj and Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala will tell Adam alayhi salatu wasalam on the day of Qiyamah to take out from your people those who will go towards Jahannam. And when the Prophet sallallahu alayhi wasallam was talking to the companions and he was telling them this hadith, the Prophet sallallahu alayhi wasallam told them that from every 1,000 of you, 999, 999 will go towards Jahannam. Bangsa Mongol di bawah Genghis Khan, Kubilai Khan dan Hulagu Khan memang terkenal sadis, suka merusak apapun yang ditemuinya, serta berhasil meruntuhkan Daulah Abbasiyah. Umur Empire Mongol ini memang hanya 1 abad saja, namun berhasil menguasai 24 juta kilometer persegi daratan Asia Eropa. Mereka awalnya memang menganut agama pagan, seperti Shamanisme dan Tenggerisme. Namun di akhir hayat Empire Mongol ini, yaitu pada era Chagatai Khan, Empire ini pecah, karena para penerusnya satu persatu memeluk Islam. Selanjutnya orang Mongol yang masih memeluk ajaran lama tetap mempertahankan emporium sendiri di wilayah Mongolia dan Tiongkok. Sedangkan orang-orang Mongol yang telah muslim itu kemudian lebih condong bergaul dengan orang Tatar yang berabad-abad sebelumnya sudah menjadi muslim. Dari koalisi inilah kemudian muncul dinasti Timurid dengan pemimpinnya Timur Leng yang beragama Islam. Timur Leng ini dikenal berhasil menciptakan imperium bangsa Mongol yang keturki-turkian, Turkinize Mongol, untuk membedakan imperiumnya dengan imperium Mongol di sisi timur yang bukan muslim. Sepanjang berdirinya Empire Mongol, bangsa Tatar lebih banyak menjadi prajurit dari pasukan Mongol itu. Dari bangsa Tatar inilah bangsa Mongol yang bebal mengenal ilmu pengetahuan dan seni. Bangsa Tatar kemudian berhasil berkoalisi dengan bangsa Mongol, membentuk Emporium The Golden Horde di padang stepa Eurasia. Ini adalah Emporium Muslim Mongol Turku, Mongol Tatar terbesar yang pernah ada. Orang Tatar memeluk agama Islam pada abad ke-10, setelah datangnya utusan Khalifah Abbasiyah Al-Muqtadir yang berkuasa di Baghdad. Bangsa Tatar pernah mendirikan kerajaan Kazan Khanat, di mana komunitas Tatar kemudian mendominasi Rusia selama berabad-abad lamanya, sehingga tanah Rusia kala itu sempat dijuluki oleh bangsa-bangsa di Eropa Barat sebagai Tartaria. Oleh orang Viking, orang Tatar disebut dengan nama Volga Bulgaria. Pusat pemerintahan mereka saat itu ada di Kazan, sekarang berada di subjek federal Rusia bernama Tatarstan. Saat ini, populasi terbanyak bangsa Tatar ada di Rusia, yaitu sebesar 5,3 juta jiwa. Oleh karenanya, pendapat Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang menyatakan Mongol sebagai Ma'juj kemungkinan ada benarnya. Sebab walaupun di kemudian hari bangsa Mongol banyak yang memeluk Islam,
Namun wilayah Mongol di sisi timur yang sekarang dikenal sebagai wilayah Mongolia, Cina, Korea, Jepang, bahkan Indochina bukanlah wilayah pemeluk Islam. Hal ini diperkuat oleh pendapat sebagian ahli tafsir yang lain yang menyatakan benteng Yakjuj Makjuj berada di Cina. Sementara pendapat beliau bahwa bangsa Tatar adalah Yakjuj agak meragukan, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tatar adalah bangsa Muslim, sehingga kemungkinan mereka sebagai Yakjuj adalah kecil. Tetapi mengingat terminologi Tatar pada abad 8 hingga 12 tidak hanya digunakan pada bangsa Tatar yang kita kenal saat ini saja, melainkan mencakup seluruh rumpun bangsa Turk, maka pendapat bahwa Yakjuj adalah Tatar, bangsa Turk seluruhnya, memang masuk akal. Bagaimana menurut pendapat Anda? Wallahu a'lam bishawab.